Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Taman Bunga 99. Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat walafiat ya, selalu bahagia, dipanjangkan rezekinya, dan dimanapun dalam keadaan apapun teman-teman selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang tanaman hias keladi ya teman-teman, atau biasa disebut dengan kaladium, yaitu masalah-masalah yang mengganggu keladi dalam pertumbuhannya dan bagaimana cara mengatasinya segera. Teman-teman, memelihara tanaman hias keladi tidak selamanya berjalan mulus ya. Terkadang teman-teman menemukan banyak kendala yang menguras tenaga. Tidak hanya itu, dibutuhkan kesabaran yang diperlukan dalam merawat tanaman hias ya, sehingga hasilnya pun akan baik dan sehat. Untuk itu, biar teman-teman tidak kewalahan, sebaiknya memahami dulu ya bagaimana karakteristik tanaman keladi, termasuk juga dengan bagaimana cara perawatannya. Keladi atau kaladium merupakan tanaman hias yang berasal dari Amerika ya. Dia banyak dinaturalisasi di negara tropis termasuk Indonesia. Keladi merupakan bagian dari keluarga talas-talasan ya, atau famili Araceae. Ciri khas dari tumbuhan ini adalah bentuk daunnya yang seperti simbol hati ya teman-teman. Nah, sama seperti tanaman hias lainnya, keladi juga bisa terserang berbagai gangguan, mulai dari hama sampai dengan kondisi yang membuatnya cepat layu. Maka dari itu kita harus mencegah dari kondisi seperti ini ya teman-teman. Nah, apa saja permasalahan yang mengganggu pertumbuhan keladi dan bagaimana cara mengatasinya? Tonton videonya sampai habis ya teman-teman. Dan seperti biasa, sebelum kita lanjut, teman-teman yang belum subscribe segera subscribe ya teman-teman, agar teman-teman bisa mengikuti video saya selanjutnya. Kemudian tekan like, komen, dan share jika dirasa video saya bermanfaat buat teman-teman. Kemudian untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Teman-teman, ada beberapa permasalahan yang mengganggu pertumbuhan tanaman keladi ya. Yang pertama yaitu keladi menjadi kerdil. Seperti tanaman hias pada umumnya, keladi ini memiliki banyak kemungkinan serangan dalam pertumbuhannya ya teman-teman. Perlu diketahui bahwa keladi tumbuh dari akar yang bentuknya seperti umbi, dan jika umbi ini terluka dalam proses pertumbuhannya, tanaman ini dapat menjadi kerdil. Untuk itu, kita harus menyimpan umbi dengan hati-hati ya teman-teman. Suhu yang lebih dingin atau lebih panas akan membuat pertumbuhan keladi ini terhambat. Selain itu, keladi menyukai sinar matahari, namun tidak bisa diberikan secara langsung. Permasalahan yang kedua yang bisa kita temui biasanya yaitu karena pembusukan. Kondisi tanaman keladi yang terlalu banyak mendapatkan air pada saat penyiraman atau mendapatkan terlalu sering dipupuk juga bisa menyebabkan masalah dalam pertumbuhannya ya. Untuk itu, teman-teman perlu berhati-hati dalam proses pemberian air dan pemberian pupuk agar terhindar dari kondisi busuk pada akarnya. Sebelum melakukan penyiraman, teman-teman bisa menyentuh permukaan tanah terlebih dahulu ya. Pastikan kondisinya sudah terasa kering, baru kita bisa melakukan penyiraman. Itu penyiraman yang baik ya teman-teman. Nah, permasalahan yang ketiga biasanya yaitu karena gangguan hama. Secara umum, keladi termasuk tanaman yang jarang diganggu oleh hama. Tetapi hal ini
tidak melepas kemungkinan adanya hama yang menggigit daun atau getah selnya ya. Biasanya ulat atau kutu jadi sumber permasalahan ini. Untuk itu, teman-teman perlu memberikan perhatian dan meningkatkan kewaspadaan saat merawat keladi. Permasalahan yang keempat yaitu serangan jamur. Jamur patogen seperti jenis Rhizoctonia dan Pythium menjadi permasalahan selanjutnya ya. Tetapi teman-teman jangan khawatir karena bisa mengatasi dengan merendam umbi dalam air panas. Biarkan dia terendam selama 30 menit untuk membunuh jamur berbahaya itu. Kemudian kita bisa menanamnya kembali. Dan jangan lupa teman-teman harus memastikan umbi dalam kondisi benar-benar kering. Nah, setelah memahami karakteristik dan permasalahan pada tanaman keladi, sekarang teman-teman tidak perlu ragu lagi untuk memulai merawatnya ya. Nah, bagaimana cara merawatnya? Yang pertama, memperhatikan pencahayaan. Tanaman keladi yang dirawat pada area indoor membutuhkan paparan sinar matahari yang teduh ya, dan tidak secara langsung. Karena jika keladi mendapatkan cahaya matahari terlalu kuat, justru akan membuat daunnya ini menjadi kering dan gosong ya. Perawatan yang kedua yaitu memperhatikan kelembapan. Untuk mendukung pertumbuhannya, teman-teman perlu memperhatikan faktor kelembapan ya. Dia merupakan tanaman yang berasal dari hutan tropis, jadi menghasilkan dedaunan musiman selama musim hujan dan hangat. Yang ketiga, kita memperhatikan suhu. Masih berkaitan dengan kelembapan itu, suhu itu menjadi faktor selanjutnya yang perlu teman-teman awasi ya. Sebaiknya jauhkan tanaman dari ventilasi pemanas ya, yang akan menghembuskan udara kering karena akan mengganggu pertumbuhan keladi ya. Kemudian perawatan yang keempat yaitu penyiraman. Perlu teman-teman ingat, jangan memberikan air secara berlebihan. Jadi sebelum melakukan penyiraman, teman-teman bisa menyentuh permukaan tanah lebih dulu ya. Pastikan kondisinya sudah terasa kering. Kalau masih agak basah, kita tidak perlu menyiramnya. Jadi menunggu sampai benar-benar kering dulu baru kita menyiramnya lagi. Perawatan yang kelima yaitu pemupukan. Untuk beberapa tanaman hias terkadang ada yang memerlukan pemberian pupuk khusus ya. Namun berbeda dengan tanaman keladi. Pada musim gugur dan musim dingin, teman-teman tidak perlu memberikan makanan khusus termasuk pupuk ini. Perawatan yang keenam, pemotongan. Teman-teman, keladi ini biasanya sering terjadi daun dan batangnya yang kering ya. Jadi kita sesekali harus memotongnya agar dia tidak mengganggu pertumbuhan keladi ini. Nah, itulah tadi teman-teman permasalahan yang mengganggu keladi dalam pertumbuhannya dan bagaimana cara merawatnya agar dia tumbuh subur dan daunnya lebar. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.